Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Tias Feptiana Sari, MPSI. Sebelum masuk ke materi, perkembangan manusia dan teori-teori psikologi, kita kenalan yuk dengan anggota kelompok 1. Let's go! Berikut materi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, ada perkembangan manusia. Yang kedua, psikoanalisis. Yang ketiga, behaviorisme. Dan yang keempat, ada humanisme. Untuk materi pertama, yaitu tentang perkembangan manusia yang akan dibahas oleh saudara Salman Izul Haq dan saya sendiri. Insyaallah pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan menurut objek kajian psikologi adalah perkembangan manusia sebagai pribadi. Perkembangan ini berlangsung sejak konsepsi hingga mati. Istilah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Elizabeth Harlock mengemukakan jenis-jenis perubahan selama proses perkembangan dan sifat-sifat khusus dalam perkembangan. Yang pertama, jenis-jenis perkembangan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan digolongkan ke dalam 4 jenis. Pertama, perubahan dalam ukuran. Kedua, perubahan dalam perbandingan. Ketiga, pengertian wujud. Dan yang keempat, memperoleh wujud baru. Jenis yang kedua yaitu sifat-sifat khusus perkembangan atau characteristic of development. Ada beberapa sifat khusus yang dapat kita lihat dalam perkembangan dan hanya kita ambil yang jelas menunjukkan pengaruh besar, yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung menurut suatu pola tertentu. Yang kedua, perkembangan berlangsung dari sifat-sifat umum ke sifat-sifat khusus. Yang ketiga, perkembangan adalah tidak terputus-putus. Yang keempat, perbedaan kecepatan perkembangan antara anak-anak akan tetap berlangsung. Yang kelima, perkembangan dari berbagai bagian badan berlangsung masing-masing dengan kecepatan sendiri. Lalu sifat-sifat dalam perkembangan ada sangkut pautnya antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, perkembangan dapat dikira-kirakan lebih dahulu. Tiap-tiap fase perkembangan mempunyai coraknya masing-masing. Lalu apa yang disebut sikap yang menjadi persoalan, kerap kali sikap biasanya sesuai dengan umurnya. Dan yang terakhir, tiap-tiap orang yang normal akan mencapai masing-masing fasenya terakhir dalam perkembangan. Lalu pada bagian selanjutnya, fase dan ciri perkembangan. Pendapat para ahli mengenai periodisasi yang bermacam-macam dapat digolongkan dalam 3 bagian. Yang pertama, periodisasi yang berdasar biologis. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan ini didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian Aristoteles didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase kedua, dibatasi oleh pergantian gigi. Antara fase kedua dengan fase ketiga ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelengkapan kelamin. Yang kedua, periodisasi yang berdasarkan psikologis. Tokoh utama yang mendasarkan periodisasi ini kepada keadaan psikologis ialah Oswald Crouch. Beliau menjadikan masa-masa kegoncangan sebagai dasar pembagian masa-masa perkembangan karena beliau yakin bahwa masa kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologis yang khas dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangan. Fase yang ketiga adalah periodisasi yang berdasarkan didaktis. Pembagian masa-masa perkembangan sekarang ini seperti yang dikemukakan oleh Harvey Attilker PhD dalam Development Psychology Today tahun 1975 dan Elizabeth B. Harlock dalam Development Psychology tahun 1980 tampak sudah lengkap mencakup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati dengan pembagian periodisasinya sebagai berikut. Masa yang pertama yaitu masa sebelum lahir atau disebut juga prenatal period, di mana manusia pribadi secara personal berkembang di dalam janin. Dan masanya itu ada yang menyebutkan dari awal terbentuknya embrio ataupun bahkan dari awal masuknya sel
sperma ke dalam sel ovum. Masa yang kedua yaitu masa bayi baru lahir atau disebut juga newborn. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari dalam perkembangan manusia. Masa ini merupakan fase perberhentian. Artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah masa bayi, babyhood. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Yang keempat, masa anak-anak awal, yaitu early childhood. Awal masa anak-anak berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. Masa ini dikatakan usia pra-kelompok, karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, masa anak-anak akhir, later childhood. Akhir masa anak-anak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun hingga umur 12 tahun. Selanjutnya, Konstam menamakan masa anak-anak akhir ini dengan masa intelektual. Adapun Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya sense of accomplishment, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntunan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan itu. Yang keenam adalah masa puber atau disebut juga puberti. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa anak-anak dan tahun-tahun awal masa remaja, yaitu umur 11 atau 12 sampai umur 15 atau 16. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid yang pertama kali pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Ada 4 perubahan tubuh yang utama pada masa puber, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer, perubahan pada ciri-ciri seks sekunder. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, masa dewasa awal atau early adulthood. Masa dewasa adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa ini dibagi dalam 3 periode, yaitu masa dewasa awal dari umur 21 sampai 40, masa dewasa pertengahan dari umur 40 sampai 60, dan masa akhir atau usia lanjut dari umur 60 sampai meninggal. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8, masa dewasa madya, middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini antara lain, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Kemudian masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang ketiga, masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti stagnasi. Yang selanjutnya, pada masa dewasa madya, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Yang kesembilan, masa usia lanjut, later adulthood. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ada stadium. Maksud stadium di sini masa invasi, toddlerhood, early childhood, middle and late childhood, remaja, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, krisis psikososialnya seperti apa, dan hasil yang baik dari masa-masa ini seperti apa. Baik, masih dalam materi perkembangan manusia, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas perkembangan. Menurut Havigers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Havigers adalah kematangan fisik, tuntunan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu.
Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Figures sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak, di mana di masa ini bayi dan anak-anak belajar berjalan, belajar makan makanan padat, hingga belajar berbicara. Kemudian yang kedua ada masa anak sekolah. Masa di mana belajar ketangkasan fisik untuk bermain, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anaknya sebaya, dan belajar peranan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga ada masa remaja. Di masa ini biasanya belajar mengenai pemilihan dan latihan jabatan, kemudian mempersiapkan perkawinan dan keluarga, kemudian menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita. Yang keempat ada masa dewasa awal. Di masa ini biasanya mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, hingga mulai membentuk keluarga. Di fase kelima, yaitu masa usia madya atau masa dewasa madya, yaitu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, kemudian membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Materi berikutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar atau pembawaan, yaitu faktor internal, dan faktor ajar atau lingkungan, yaitu faktor eksternal. Menurut Elizabeth B. Hurlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, intelijensi atau kecerdasan. Yang kedua, seks atau jenis kelamin. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Yang keempat, kebangsaan atau ras. Yang kelima, posisi dalam keluarga. Yang keenam, makanan. Yang ketujuh, luka dan penyakit. Yang kedelapan, hawa dan sinar. Dan yang terakhir adalah culture atau budaya. Selanjutnya, Saudari Salsabila Rahmadani yang akan menyampaikan materi mengenai psikoanalisis. Bagian pertama, pengertian psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat serta perkembangan kepribadian manusia. Fokus pada psikologi sebenarnya memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan melihat kesadaran sebagai aspek sentral dari kehidupan mental. Namun berbeda dengan Sigmund Freud, ia mengajukan gagasan bahwa kesadaran hanyalah bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian besarnya ada pada ketidaksadaran atau alam tak sadar. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan kepada orang-orang yang menderita gangguan psikis. Sigmund Freud membagi kepribadian kepada 3 level, dan menurut Freud, perumpamaan jiwa manusia itu seperti gunung es. Bagian atas yang muncul di permukaan atau puncak disebut kesadaran. Bagian tengah disebut prakesadaran, dan bagian paling bawah disebut bawah sadar. Bagian kedua, struktur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. 1. Id. Id berasal dari kata Latin is yang artinya es. Sigmund Freud menyebut id sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang. Ini adalah bagian utama dari sifat manusia yang ada sejak seorang manusia baru lahir ke dunia. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Karakter khas dari aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip. Contohnya, ketika seseorang kelaparan atau kehausan, segera muncul rasa ingin makan dan minum. 2. Ego. Ego merupakan perkembangan yang lebih jauh dari id. Ego mengatur id dan juga elemen superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya, berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya. Dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Contoh dari penerapan ego ini adalah seperti saat merasa kelaparan di tengah rapat penting, ego akan membuat seseorang dapat menahan diri tidak meninggalkan rapat tiba-tiba.
Dengan ego, seseorang bisa mencari makan di waktu yang tepat, yaitu ketika rapatnya sudah selesai. 3. Superego. Menurut Sigmund Freud, superego muncul sekitar usia 5 tahun. Akar dari superego ini adalah nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan salah. Superego adalah elemen yang menjadi dasar seseorang membuat keputusan. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan ego. Ada 2 bagian dalam superego, yakni 1. Sadar. Superego dengan informasi seputar hal yang dinilai buruk menurut orang tua dan masyarakat. Umumnya, ini adalah perilaku yang dilarang dan berkonsekuensi buruk seperti hukuman, rasa bersalah, dan penyesalan. 2. Ego ideal. Superego yang mengandung aturan serta standar perilaku menurut ego. Adanya superego ini membuat perilaku manusia menjadi lebih terpelajar dan sempurna. Cara kerjanya dengan menekan keinginan id. Tak hanya itu, ego juga dibuat agar memenuhi standar ideal dan prinsip realistis. Bagian ketiga, fase dalam perkembangan kepribadian. Menurut Freud, seseorang mengalami perkembangan pada kepribadiannya dibagi menjadi 3 tahapan fase, diantaranya sebagai berikut. 1. Fase infantil. Tahapan ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 5 tahun. Naluri seks menjadi hal yang utama dalam pembentukan kepribadian anak tersebut. Pada range usia ini, Freud mengklasifikasikan fase infantil menjadi 3 fase lagi, yaitu fase oral dari umur 0 sampai 1 tahun, fase kedua itu fase anal dari umur 1 sampai 3 tahun, dan ketiga fase falik usia 3 sampai 5 tahun. 2. Fase laten. Fase ini dikenal juga dengan fase pubertas. Yang menjadi ciri khas dari fase ini adalah seseorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Freud mengistilahkan dengan kemampuan sublimasi, sebuah kemampuan mengganti kesenangan seksual dengan kesenangan lain yang sifatnya non-seksual. Ketiga, fase genital. Tahapan lanjutan ini, seseorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya saja, keikutsertaan pada sebuah komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan karir. Orientasi hidup seseorang tersebut pun mengalami perubahan menjadi sosialis dan realistis. Bagian keempat, teori psikoanalisis klasik sebagai teknik penyembuhan atau terapi. Teori yang dibawa Freud melalui psikoanalisis mampu dijadikan dasar dalam mengevaluasi kepribadian, sehingga permasalahan pada orang yang mengalami neurosis bisa disembuhkan. Berikut teknik-tekniknya. Pertama, teknik talk in care. Teknik ini pada dasarnya adalah tentang membangun hubungan baik dengan klien atau pasien, sehingga para pasien dapat menceritakan pengalaman masa lalunya. Freud membuat ajang bagi para pasien untuk mengalirkan rasa sehingga hati mereka lega dari apa yang membebaninya. Kedua, teknik katarsis. Freud berusaha memasuki alam bawah sadar pasien dengan metode ini. Ia menggabungkan momen setengah sadar untuk bisa mengevaluasi persoalan pasien. Istilah yang biasa kita dengar berkaitan dengan teknik ini adalah metode hipnosis. Meski Freud pernah berhasil menangani pasien penderita gangguan saraf, namun kemudian ia menyatakan kurang puas dengan metode ini dan mulai mengembangkan teknik terapinya. Ketiga, teknik asosiasi bebas. Teknik ini banyak dikembangkan oleh para psikolog kontemporer dan bisa kita temui sehari-hari. Teknik ini meminta para pasien untuk rileks dan beristirahat sejenak dari pikiran yang biasanya meliputi para pasien setiap hari. Kemudian, mereka diminta untuk menceritakan hal-hal yang membuat dirinya trauma. Keempat, teknik penafsiran mimpi. Menurut Freud, mimpi merupakan hasil psikis yang tergambar ketika kita tidur. Tidak puas dengan teknik sebelumnya karena mereka bekerja pada alam sadar, Freud menggunakan mimpi sebagai materi yang muncul ketika seseorang tidak sadar. Selanjutnya materi mengenai humanisme yang akan disampaikan oleh Saudara Sandi Hardiansyah. Baik, selanjutnya adalah humanisme.
atau yang lebih dikenal dengan psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan, adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap manusia. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda, bahkan sebagai beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan berbagai teorinya. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Sebagian besar dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling dasar sampai kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Lalu yang kedua, Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar itu merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Yang kedua, belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Lalu selanjutnya yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid atau seseorang anak dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru, atau membuat kesalahan tanpa mendapat kecaman dari orang lain. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk belajar bagaimana cara belajar atau to learn how to learn. Selanjutnya, belajar atas inisiatif sendiri juga mengajarkan murid menjadi bebas, tidak tergantung, dan percaya diri. Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri, ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan, menentukan pilihan, dan melakukan penilaian. Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar dari orang lain. Dia akan menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian orang lain. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Rogers, di waktu-waktu yang lampau, murid atau seorang anak hanya belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan yang statis. Waktu itu dunia sangat lambat, dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Arthur Combs. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang
harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya. Itulah sebabnya untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalnya, guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat untuk belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-muridnya tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Kalau saja guru tersebut mengadakan aktivitas yang lain, bisa saja murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya. Lalu selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam pengembangan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi. Dan ini melibatkan semua pihak seperti guru, murid, maupun para pemerhati ataupun peneliti dan perencana pendidikan. Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal sebaiknya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi agar seseorang bisa mengetahui makna hidup dalam kehidupan yang nyata. Mereka harus membekali dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkannya dengan langkah-langkah yang bijaksana. Dengan cara ini, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan penuh arti. Lalu tokoh yang terakhir yaitu David Mills dan Stanley Shear. Ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal bagaimanapun praktek dari ilmu pengetahuan tersebut selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, pengalaman yang menantang, frustasi, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena tersebut, David Mills dan Stanley Shear mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pendekatan terpadu atau confluent approach merupakan sintesa dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan, yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Elemen kognitif menunjuk pada berpikir, kemampuan verbal, logika, analisa, rasio, dan cara-cara intelektual. Sedangkan elemen afektif menunjuk pada perasaan, cara-cara memahami yang melibatkan gambaran visual, fantasi, persepsi keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Fungsi guru dalam pendekatan terpadu adalah untuk lebih membebaskan murid dari ketergantungan kepada guru, dengan tujuan akhir mengembangkan responsibilitas murid untuk belajar sendiri. Guru hanya membantu mereka dengan memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal bagi pikiran mereka, dan jika perlu, guru bisa menolak ataupun memberikan bantuan untuk hal-hal yang bisa ditangani oleh murid itu sendiri. Lebih jauhnya, David Mills dan Stanley Shear memaparkan tujuan pendidikan terpadu ini secara detail sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid-murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan, termasuk penemuan ide-ide baru, baik proses intelektual maupun afektif. Yang kedua, membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep-konsep dan ide-ide dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, menggali bersama murid implikasi-implikasi dari aplikasi yang mungkin dari ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, yaitu memungkinkan murid untuk menerapkan baik proses maupun pengetahuan ilmiah untuk diri mereka, serta meningkatkan kesadaran murid terhadap dunia mereka dan setiap pilihan yang mereka ambil. Penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibanding pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Para siswa merasa lebih cepat menangkap pelajaran dengan menggunakan fantasi, role playing, dan game. Misalnya, mengajarkan teori Newton dengan murid berperan sebagai astronot. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya adalah materi terakhir yaitu behaviorisme yang akan disampaikan oleh saudari Salsabila Apriliani. Selanjutnya, behaviorisme. Behaviorisme ini merupakan ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus dengan behavior atau hubungan antara rangsangan dengan perilaku. Artinya manusia berperilaku karena pengaruh dari lingkungan, bukan karena insting. Jadi perilaku manusia itu dapat diatur oleh lingkungannya gitu, bukan karena adanya gen atau bawaan dari lahir. Tokoh behaviorisme yang pertama Ivan Pavlov, yang dimana beliau ini terkenal dengan eksperimennya kepada seekor anjing yang mengeluarkan air liurnya. Menurut Pavlov, jika anjing lapar kemudian melihat makanan, maka anjing itu akan mengeluarkan air liurnya. Nah, maka dari itu Pavlov mencoba untuk membunyikan bel, kemudian dia memberikan makanan kepada anjing tersebut. Nah, hal itu dilakukan secara berulang-ulang gitu. Apakah anjing itu tetap akan mengeluarkan air liurnya atau tidak? Dan ternyata anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya meskipun diperdengarkan bel terlebih dahulu gitu. Nah, dan pada akhirnya Pavlov mencoba untuk membunyikan bel tetapi tidak memberikan makanan kepada anjing tersebut. Apakah anjing tersebut akan tetap mengeluarkan air liurnya atau tidak? Dan ternyata karena sebelum-sebelumnya anjing itu diberikan setelah bunyi bel ada makanan, maka ketika bel dibunyikan anjing tersebut akan tetap mengeluarkan air liurnya meskipun tidak ada makanannya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan respon berkondisi, yaitu keluarnya air liur sekalipun anjing tersebut tidak diberikan makanan. Nah, tokoh yang kedua ada Edward. Menurut Edward, ada 3 macam hukum yang dikenal dengan hukum primer. Salah satunya adalah hukum kesiapan, yang dimana hukum kesiapan ini kayak contohnya kita akan lomba menyanyi nih. Nah, karena kita sudah memiliki kesiapan gitu ya, dan apapun nanti yang terjadi kita sudah siap, maka ketika nantinya kita menang, kita akan mendapatkan kepuasan, dan ketika nantinya kita kalah, kita tidak akan mengalami kekecewaan yang berat gitu. Nah, kemudian tokoh yang ketiga ada Watson, yang dimana menurut Watson ini pandangan yang paling utama, yang pertama, stimulus itu semua objek di lingkungan termasuk perubahan jaringan dalam tubuh, sedangkan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang tinggi. Kemudian menurut Watson, penentu perilaku bukanlah unsur-unsur keturunan atau hereditas, tapi penentu perilaku itu adalah lingkungan dan faktor eksternal yang merangsang manusia untuk bertindak. Nah, kemudian tokoh yang keempat ada Skinner. Nah, menurut Skinner ini tingkah laku itu dibagi ke dalam 2 tipe gitu. Yang pertama ada responden dan yang kedua ada operan. Yang responden itu adalah tingkah laku yang dirangsang oleh stimulus tertentu yang wujudnya adalah refleks. Contohnya ketika mata kita berkedip karena terkena debu gitu, atau ketika tangan kita kesetrum terus kita akan refleks menarik tangan kita gitu. Nah, yang kedua tingkah laku operan, yang dimana tingkah laku operan ini tingkah laku yang bersifat spontan atau sukarela tanpa stimulus yang mendorongnya secara langsung. Kemudian tokoh yang kelima ada Albert Bandura, yang dimana menurut Albert, perilaku itu merupakan hasil interaksi antara tingkah laku, kognitif, dan lingkungan, yang dimana belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain dan akibat yang ditimbulkannya akan memperkuat tingkah laku manusia. Contohnya, ketika orang tua adalah model tingkah laku bagi anaknya, maka anaknya akan meniru dan memperkuat tingkah lakunya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi behaviorisme. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemateri, dan sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan.
ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.